guru, sebagai seorang guru, kita dituntut untuk selalu meningkatkan mutu, proses, dan hasil pembelajaran di kelas. Untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas, seorang guru akan menerapkan berbagai ragam teori dan teknik pembelajaran yang relevan dan kreatif. Kemudian, dilakukan suatu observasi dan evaluasi yang dipakai sebagai masukan untuk melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada tahap pelaksanaan. Hasil dari proses refleksi ini kemudian melandasi upaya perbaikan dan penyempurnaan rencana tindakan berikutnya. Tahapan-tahapan di atas dilakukan secara berulang-ulang dan berkesinambungan sampai suatu keberhasilan tertentu telah tercapai. Inilah yang dinamakan penelitian tindakan kelas, disingkat dengan PTK. Terciptanya kehangatan hubungan antara guru dan anak sangat membantu dalam upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Masalah yang muncul harus selalu diperbaiki oleh guru secara berkelanjutan. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu upaya pemecahan permasalahan dalam pembelajaran. Tujuan akhir penelitian tindakan kelas akan menghasilkan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar anak. Secara rinci, tujuan PTK adalah sebagai berikut. Memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran oleh guru sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran di kelas, menemukan solusinya, kemudian mengatasinya. Mempertajam kemampuan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran. Setiap ada permasalahan dalam pembelajaran, guru akan cepat tanggap untuk mengatasinya. Mengeksplorasi berbagai kreasi dan inovasi dalam pembelajaran. Guru dapat mengkreasikan berbagai inovasi pembelajaran. Terciptanya kiat dan strategi baru dalam proses pembelajaran. Berbagai upaya akan ditempuh oleh guru agar pembelajaran berjalan dengan strategi yang tertata. Mengeksplorasi pembelajaran yang berbasis pada kasus empiris di kelas. Masing-masing kelas memiliki perbedaan permasalahan dan penanganannya pun akan berbeda pula. Rekan guru, mengapa guru perlu melaksanakan penelitian tindakan kelas? Berikut ini manfaat yang akan dirasakan dari penelitian tindakan kelas. Manfaat untuk guru adalah meningkatnya kinerja guru karena seringnya guru memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Tumbuhnya kepuasan dan percaya diri pada guru karena adanya perbaikan dan peningkatan kinerja guru. Berdampak terhadap guru lain untuk turut serta mencoba ide-ide baru pada guru pelaksana PTK. Mendorong guru untuk memiliki sikap profesional. Guru akan selalu mendeteksi kelemahan mengajar, menemukan permasalahan, serta mencari alternatif pemecahannya. Dan tumbuhnya keinginan guru untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui PTK, guru akan tanggap terhadap perubahan sosial dan psikologis untuk dapat menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas memiliki karakteristik yang khusus dibandingkan penelitian pada umumnya. Mari kita perhatikan karakteristik penelitian tindakan kelas. PTK hanya dilakukan oleh guru atau dosen. Dalam PTK, kerepresentatifan sampel tidak diperhatikan.
Dalam PTK, instrumen yang valid dan reliabel tidak diperhatikan. PTK tidak menggunakan analisis statistik yang rumit. PTK tidak selalu menggunakan hipotesis. PTK tidak mengembangkan teori, namun mengadaptasi teori yang ada untuk kepentingan proses dan produk pembelajaran agar lebih efektif dan optimal. PTK bersifat situasional atau konstektual, artinya hanya berlaku untuk setting tertentu dan hasilnya tidak serta-merta dapat diberlakukan dalam setting yang lain. PTK memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Setelah ditemukan masalah, maka dilakukanlah refleksi awal. Refleksi awal ini dimaksudkan untuk merumuskan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian tindakan kelas. Selain itu, peneliti juga menelaah teori-teori yang relevan dari literatur-literatur di perpustakaan. Selain itu, peneliti juga bisa merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berbagai rujukan yang mendukung PTK didiskusikan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Studi pendahuluan dalam PTK adalah langkah untuk memperdalam dan meningkatkan wawasan tentang permasalahan hasil dari refleksi awal. Studi pendahuluan juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang alternatif pemecahan masalah. Ada dua kepentingan dalam studi pendahuluan, yaitu studi pendahuluan berkepentingan merumuskan fokus masalah. Fokus masalah diarahkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Masalah dalam PTK harus memiliki nilai guna kepraktisan. Studi pendahuluan berkepentingan untuk meningkatkan pemahaman guru secara konseptual terhadap fokus masalah, sehingga hasilnya dapat memunculkan hipotesis tindakan. Seperti dalam penelitian pada umumnya, PTK juga sebagai upaya pemecahan masalah melalui proses pengumpulan dan analisis data secara empiris. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah penelitian yang perlu diuji kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan hipotesis agar dapat berfungsi sebagai pedoman dan pengarah dalam pengumpulan data. Di antaranya adalah hipotesis harus menggambarkan keterkaitan dua variabel atau lebih. Tindakan yang diusulkan dalam hipotesis bersifat rasional dan operasional. Rumusan hipotesis didasarkan dari hasil kajian, baik kajian literatur maupun kajian penelitian terdahulu. Hipotesis harus dapat dikaji secara empiris dengan rumusan yang menggambarkan adanya pengaruh dan pengaruh tersebut harus didukung oleh data empiris. Hipotesis dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Bu Novi, untuk kegiatan besok media apa saja yang diperlukan? Oh iya, saya sudah menyiapkannya. Sebentar. Nah, teman-teman ini semuanya sudah saya siapkan. Karena kita mau PTK, kita kan harus menyiapkan alat bahannya gitu kan. Kita siapkan skenario-nya bagaimana biar nanti itu kita sama anak-anak itu jelas begitu. Ini nanti bolanya kita buat main untuk besok. Iya. Oke, Bu.
Nanti bola ini untuk apa Bu ya kegiatannya besok? Bola ini untuk sarana undian untuk menanamkan budaya antri pada anak dengan permainan tangkap bola. Oke, seru nantinya. Iya, Biasa iya. ya. Kita coba saja Ibu Ana ya. Oke. Iya. PTK bertujuan untuk mengungkap penyebab masalah dalam pembelajaran dan memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Upaya tersebut dilakukan secara terkendali dan kolaboratif. Adapun langkah-langkah pokok yang umum ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan fokus masalah. Ketika kita merasakan adanya masalah, misalnya anak susah mengantri, berbagai masalah dalam pembelajaran pun bisa timbul. Misalnya, apakah proses pembelajaran sudah cukup efektif? Apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Apakah hasil pembelajaran sudah cukup berkualitas? Dan seterusnya. Dari beberapa masalah yang timbul, kemudian kita identifikasi. Misalnya, anak berebut masuk ruangan. Anak berebut mainan. Anak cenderung egois, tidak memperdulikan orang lain. Anak menyendiri, tidak suka bermain. Dari beberapa deretan masalah tadi, kita analisis untuk menentukan urgensi masalah penelitian. Analisis masalah juga untuk mengetahui tindak lanjut perbaikan yang akan ditempuh. Misalnya, dari daftar masalah ini ternyata anak cenderung egois, tidak memperdulikan orang lain, tidak urgensi untuk dijadikan masalah dalam penelitian ini. Langkah kedua adalah perencanaan tindakan perbaikan. Setelah masalah dirumuskan secara operasional, maka kita akan merumuskan alternatif tindakan dalam formulasi hipotesis tindakan. Artinya, dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk keyakinan tindakan yang akan diambil agar dapat memperbaiki suatu sistem, proses, atau hasil. Contoh, metode bermain home pimpah dapat menanamkan budaya anak untuk mengantri. Sebelum pelaksanaan tindakan, maka perlu perencanaan sebagai tindakan persiapan. Beberapa hal perlu direncanakan secara baik, antara lain membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan sarana dan prasarana, mempersiapkan instrumen, melakukan simulasi pelaksanaan tindakan, dan menguji keterlaksanaan di lapangan. Langkah ketiga adalah pelaksanaan tindakan dan observasi interpretasi. Pelaksanaan tindakan perbaikan merupakan tindakan pokok dalam PTK. Pada saat pelaksanaan tindakan, kegiatan mengobservasi dan interpretasi dilakukan secara bersamaan. Observasi merupakan upaya merekam proses pembelajaran yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Mengingat proses observasi menyatu dengan pembelajaran, maka perlu dikembangkan sistem dan prosedur observasi yang mudah dan cepat. Interpretasi adalah upaya untuk menafsirkan hasil observasi. Langkah keempat adalah analisis data, evaluasi, dan refleksi. Terdapat 3 tahap dalam analisis data, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, pengelompokan, dan pengorganisasian data mentah menjadi sebuah informasi bermakna. Paparan data merupakan suatu upaya menampilkan data secara jelas dan mudah dipahami dalam bentuk paparan narasi, tabel, atau grafik. Penyimpulan merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang singkat, padat, dan bermakna. Berikut ini dapat kita lihat ringkasan dari prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas.
Alur kerja dalam penelitian tindakan kelas berbentuk siklus, seperti terlihat dalam gambar ini. Pertama-tama, kita identifikasi masalah yang timbul dalam pembelajaran. Kemudian, kita rencanakan tindakan apa yang akan kita terapkan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran. Kita lakukan tindakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita observasi apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian, kita lakukan refleksi atau evaluasi apakah solusi yang telah kita terapkan sudah efektif untuk mencapai perbaikan. Jika belum efektif, kita dapat lakukan perencanaan ulang. Untuk selanjutnya, lakukan siklus sesuai perencanaan, kita beri tindakan, kita observasi, dan melakukan refleksi. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan proses pembelajaran yang paling efisien. PTK harus dilakukan dengan berkolaborasi, dalam arti saling bekerja sama antara beberapa guru agar pencapaian hasilnya lebih optimal dan dapat mendiskusikan hasil temuan. Guru mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas sesuai dengan perlakuan yang kita berikan. Kemudian mencatatnya untuk merencanakan perlakuan pada siklus berikutnya. Begitu pula pada siklus selanjutnya, juga harus mencatatnya untuk merencanakan perlakuan pada siklus berikutnya. Guru mendiskusikan perencanaan tindakan pada siklus yang telah dilalui. Guru bersama-sama guru lain merencanakan melakukan refleksi dari hasil diskusi untuk melakukan rencana ulang untuk tindakan selanjutnya. Salah satu guru PAUD yang aktif dalam penelitian tindakan kelas adalah Ibu Sadia Mewar. Berikut ini sekilas tentang Ibu Sadia Mewar. Ibu Sadia Mewar adalah Kepala Sekolah TK Algonia Kota Malang. Selain sebagai kepala sekolah, Ibu Sadia Mewar juga aktif dalam berbagai penulisan karya tulis ilmiah. Dari penelitian tindakan kelas mengantarkan Ibu Sadia Mewar menjadi juara 2 provinsi dalam Jambore PTK PAUDNI dan penghargaan Teacher Award Provinsi Jawa Timur. Juga mengantarkan sekolah menjadi juara 2 manajemen lembaga, peringkat 3 PAUD berprestasi Jawa Timur tahun 2004, serta peringkat 2 nasional apresiasi gugus PAUD sebagai PAUD inti. Saya telah melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK tentang kreativitas guru dan kreativitas peserta didik. Dengan PTK yang saya lakukan, saya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam pembelajaran peserta didik kita dan menemukan solusi-solusi yang dapat digunakan oleh semua teman-teman pendidik PAUD yang menemukan persoalan yang sama. Dengan PTK, seorang pendidik PAUD akan menjadi seorang guru yang profesional dan dapat memberikan sesuatu yang lebih secara ilmiah bagi kemajuan pembelajaran anak usia dini. Sementara untuk lembaga pendidikan anak usia dini, dengan PTK yang dilakukan oleh guru yang ada di lembaganya masing-masing, sangat memberi kontribusi bagi lembaga pendidikan tersebut karena perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan yang dapat diberikan dengan PTK dilakukan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat digunakan oleh setiap lembaga PAUD yang dengan persoalan yang sama. Rekan guru, mungkin rekan guru sudah melaksanakan penelitian tindakan kelas namun tidak menyadarinya. Cobalah tuangkan hasil PTK Anda ke dalam tulisan, baik dalam bentuk makalah, artikel, maupun jurnal. Selamat berkarya dan sampai jumpa.